Okay, it's childish, Gambino, homegirl, drop it like the Nasdaq. Move white girls like this. Saya Siti Fatimah dengan NPM 231601178. Pembangunan sosial menurut kolaborasi antar stakeholder. Video ini secara spesifik akan berfokus pada peran akademisi dan lembaga pendidikan dengan menyoroti implementasi mereka yang paling nyata, yaitu kuliah kerja nyata atau KKN. Kita akan melihat bagaimana KKN menjadi jembatan antara ilmu di kampus dan kebutuhan masyarakat. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Raditya dengan NPM 231601107. Saya akan menjelaskan siapa saja stakeholder yang terlibat dalam KKN di Unila. Jadi stakeholder yang terlibat itu adalah rektor sebagai memimpin jalannya KKN, terus itu LPPM Unila yang mengawasi dan bertanggung jawab atas KKN, lalu ada mahasiswa yang menjalankan KKN dan dosen pembimbing lapangan, itu untuk pembimbing mahasiswa dalam kegiatan KKN. Dan setelah itu stakeholder dari luarnya seperti masyarakat, terus pemerintah daerah, organisasi masyarakat yang akan menjadi objek KKN mereka. Selanjutnya yaitu peran umum stakeholder, yaitu sebagai penyedia kebutuhan KKN, lalu untuk memonitoring dan evaluasi program KKN tersendiri yang akan berjalan, dan terakhir untuk mengkomunikasikan hasil daripada KKN tersebut. Halo, saya Dapra Kasiono dengan NPM 231601023. KKN sebagai implementasi strategi berbasis bukti, diagnosis masalah. Sebelum pelaksanaan KKN, tim akademis dan mahasiswa seringkali melakukan survei awal dan riset mikro di lokasi untuk mendiagnosis akar masalah sosial, ekonomi, atau lingkungan yang ada di desa tersebut. Program berbasis data, program KKN yang efektif dirancang berdasarkan data dan temuan awal tersebut. Misalnya, jika data menunjukkan tingkat stunting tinggi, program KKN akan fokus pada edukasi gizi dan sanitasi. Ini memastikan investasi KKN tepat sasaran dan didukung oleh ilmu pengetahuan. Nama saya Hanifah Muslimah dengan NPM 2316 011039. KKN sebagai pengembangan kapasitas masyarakat atau capacity building. Transfer teknologi atau keterampilan. KKN adalah sebuah ajang transfer ilmu terapan langsung ke masyarakat. Mahasiswa dari berbagai jurusan seperti teknik, ekonomi, dan kesehatan menerapkan ilmu mereka, misalnya melalui pelatihan manajemen UMKM dan pembangunan infrastruktur sederhana. Mencetak agen perubahan. KKN melatih mahasiswa menjadi fasilitator dan agen perubahan yang mampu berinteraksi, memecahkan masalah, dan berempati dengan komunitas. Dengan demikian, universitas mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Jovan Febrian dengan ujung NPM 047. Sebagai contoh, kita akan melihat peran Unila. Unila berkomitmen pada pengelolaan SDA dan ketahanan pangan. Program KKN Unila terbukti dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik melalui keterampilan ekonomi maupun perbaikan lingkungan. Sebagai contoh, KKN Unila di Desa Negeri Sakti mengadakan pembuatan sabun cuci piring untuk memberikan keterampilan baru, serta di daerah lainnya yaitu mahasiswa melakukan renovasi terhadap tubuh desa. Program KKN Unila yang bekerja sama dengan pemerintah dapat membuktikan bahwasanya ilmu kampus dapat langsung meningkatkan kualitas dan kemandirian desa. Perkenalkan, nama saya Sadiah Hanif Ramadan dengan NPM 2316 Jadi kesimpulannya, KKN itu bukti nyata kalau mahasiswa dan akademisi bukan cuma bisa bikin teori, tetapi juga bisa turun langsung bantu masyarakat. Lewat KKN, ilmu yang dipelajari di kampus bisa dipakai buat menyelesaikan masalah sosial di lapangan. Jadi KKN jadi bagian penting dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu bagaimana ilmu pengetahuan bisa berdampak nyata buat kesejahteraan masyarakat. Kita semua punya peran di sini. Jadi, yuk dukung kampus biar terus memperkuat program KKN tematik dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan tantangan zaman dan tujuan Sustainable Development Goals. Jadikan KKN bukan cuma kewajiban kuliah, tapi wadah buat kita jadi agen perubahan lewat ilmu yang kita punya.